Bagaimana cara kita bisa istiqomah di zaman yang berat seperti ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi selamat? Maka ada beberapa hal yang ingin saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan juga bagi para hadirin dan hadirat. Di antaranya, agar kita selamat di zaman fitnah, ya, agar kita bisa istiqamah, pertama tentunya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa. Kita kalau tidak dibimbing oleh Allah, kita akan terjatuh. Dan subhanallah, kapan kita terjatuh kita enggak tahu. Saya dapati sebagian orang terfitnah umur 50-an ke atas baru terfitnah ada. Ada kawan, sebenarnya cerita aja, ada kawan di Madinah, kerja di Madinah, pulang pergi. Masya Allah, soleh, sering ke Masjid Nabawi, ya, ngobrol sering. Tahu-tahu dia mimpi yang buruk tentang istrinya. Dia cerita sama saya. Akhirnya dia pulang, dia dapati sebagaimana yang dia lihat dalam mimpi. Ternyata istrinya sudah 50 tahun ke atas nih. Istrinya pacaran di Facebook. Subhanallah. Pacaran di Facebook, ketemu pacar lama, CLBK, cinta lama belum kelar ya. Akhirnya cerai. Ya, maksudnya fitnah datang kapan saja. Bukan mesti anak-anak muda aja. Anak muda ya terfitnah wajar. Ada orang tua juga terfitnah. Ini nyata dan kasus seperti ini banyak. Kata orang puber ketiga. Bukan puber ketiga, terfitnah bahasanya. Bukan puber ketiga, dia terfitnah. Kenapa? Karena dia tidak menjaga diri, akhirnya dia melihat dunia, tidak jaga pandangan, akhirnya terfitnah. Ada lagi anaknya terfitnah. Subhanallah, udah pondok, udah sekolah, sampai punya hafalan puluhan juz. Subhanallah, kuliah terfitnah. Sampai enggak sholat. Sampai ya Allah, betapa sedih orang tua. Sampai dia bilang sama saya, Ustaz, kalau saya suruh bayar taruhlah 10 miliar saya akan bayar, bagaimana saya supaya bisa kembali lagi seperti dulu. Fitnah datang belakangan. Dia menyangka sudah selamat anaknya, ternyata di ujung terfitnah. Datang tanpa dia duga. Maka ini menunjukkan kita ini sangat lemah. Controlling kita pun sangat lemah. Kita enggak mampu mengontrol istri kita, enggak mau mengontrol suami kita, enggak mau mengontrol anak-anak kita. Circle mereka terlalu luas. Komunitas mereka terlalu banyak. Jaringan mereka terlalu besar, ya. Network mereka terlalu luas. Mereka gen Z sekarang. Kita gen aluminium. Gen besi dan aluminium. Mereka sudah luar biasa. Oleh karenanya yang paling utama dalam agar kita bisa terjaga di zaman seperti ini, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berdoa. Di antaranya doa-doa yang mungkin sering kita ulang-ulang dan ini sering diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelihatannya sederhana tetapi sangat bermanfaat bagi orang yang menghayati doa tersebut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Harus kita sering ulang-ulang, wahai zat membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hati ini sangat mudah berbolak-balik, sangat mudah. Tadinya senang candu baca Quran, tiba-tiba canduannya berubah jadi candu nonton film, berubah. Tadinya candu baca Quran, jadi candu pingin ngaji terus, ikut pengajian, berubah. Sekarang candunya nonton berita yang enggak habis-habis, ya. Berita terus, berita olahraga, berita ijazah, berita preman lah, berita apalah, waduh, candu terus. Hati sangat mudah berubah, sangat mudah sekali. Kalau tidak jaga, mudah berubah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai bolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agama. Tadinya Masya Allah senang ibadah dalam kesendirian, ikhlas, tidak ada pikiran duniawi, tiba-tiba berubah. Pinginnya terkenal, pinginnya populer, sibuk cari follower, bagaimana branding diri, sibuk, hati berubah. Tidak kuat menghadapi fitnah di depan. Tadinya seorang lelaki yang Masya Allah bertakwa kepada Allah,
Kalau sama wanita tundukkan pandangan, tidak suka ketawa ketiwi sama ibu-ibu, tahu-tahu jadi laki yang genit, berubah genit. Jaga penampilan, keluar necis terus, bukan di depan istrinya, di depan istri orang. Berubah. Hati ini mudah berubah. Makanya berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qibla dinik. Rasulullah SAW saja paling banyak baca doa ini, sampai ditanya oleh Ummu Salamah kalau tidak salah, ya Rasulullah, Anda sering kali baca doa seperti ini. Ya. Maka Rasulullah menjelaskan, innal quluba baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati itu berada di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balik yang Allah kehendaki. Ya. Insya'a aqamaha wa insya'a azaghaha. Kalau Allah berkehendak Allah jadikan dia istiqamah, kalau Allah berkehendak Allah menjadikan dia menyimpang. Di antara doa juga, ya muqallibal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini doa model kedua. Wahai zat yang bolak-balikan hati manusia, sarrif qalbi ala ta'atik. Palingkanlah hatiku kepada ketaatan yang lain. Dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Jadi hati kita tidak berpaling di luar ketaatan, karena ketaatan variasi. Dari tadinya suka baca Quran, tiba-tiba rindu pingin solat malam, tiba-tiba rindu pingin baca tafsir, tiba-tiba rindu pingin sedekah, tiba-tiba rindu pingin silaturahmi, tiba-tiba. Jadi hati berbolak-balik pada ketaatan satu kepada ketaatan yang lain. Ini di antara doa yang kita serius membacanya, sehingga yang kita pikirkan selalu dari satu ketaatan berikutnya. Yang jadi kecenderungan hati kita dari satu ketaatan berikutnya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang agung yang mungkin kita meremehkan doa tersebut karena sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Inilah doa yang paling terbaik karenanya diwajibkan oleh Allah bagi kita minimal 17 kali bagi orang yang mukim baca 17 rakaat sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dan kalau kita lihat Al-Fatihah itu semuanya mukaddimah menuju doa ini. Kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, mengagungkan Allah. Kemudian berikrar, bertawassul dengan amal soleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru permintaan ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tegarkanlah aku di atas agamamu, istiqomahkan aku, tambahkanlah petunjuk bagiku, ya, bukakanlah bagiku cakrawala kebaikan-kebaikan sehingga aku sibuk dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Berilah petunjuk agar aku ketika menjalankan suatu ketaatan dengan sempurna, dengan optimal mungkin. Itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita salat dengan yang optimal. Kalau kita sedekah yang optimal. Kalau kita ngaji yang optimal. Kalau ngurus keluarga yang optimal. Butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mau saya sampaikan doa-doa yang mungkin kadang-kadang kita remehkan, ternyata kalau direnungkan maknanya sangat dalam. Dan mungkin yang terakhir doa yang ingin saya sampaikan yaitu doa yang diriwayatkan Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa terkait fitnah. Berkata kepadaku Rasulullah SAW, beliau berkata, ya Shaddad bin Aus, wahai Shaddad, idza ra'aitan nasa qad iktanazu adz-dzahaba wal fiddata fagnas haula'il kalimat. Wahai Shaddad bin Aus, jika kau melihat orang sudah sibuk menyimpan emas dan perak, itu sibuk dengan harta, bangga dengan mobil baru, beli mobil baru, upload, publish, bikin status, ya. Bangun rumah baru, bikin status, ya. Beli dompet baru, bikin status. Apa lagi? Pokoknya yang baru-baru bikin apa? Status. Semuanya bikin status. Pamer. Kalau dia enggak pamer, dia enggak bikin status. Dia bikin status buatnya apa? Buat pamer. Nanti dia bilang bersyukur kepada Allah, padahal niatnya apa? Pamer. Kalau kau lihat orang sudah sibuk kumpulin harta, maka kumpulkanlah kalimat-kalimat ini, berikut ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau tsabat. Tsabat maksudnya istiqamah di atas perkara, di atas agama. Wal azimata ala rusyd. Ya Allah, kokkanlah aku kesungguhan di atas kebaikan. Azimatu tekad yang kuat dalam melakukan kebaikan. Ar-rusyd itu segala perkara baik. Ya, ini di antara doa. Ya. Jadi Allah menas'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusyd. Ya, ini doanya masih panjang lagi, tapi di antara potongannya adalah
doa tersebut ya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kekokohan, tegar di atas kebaikan, di atas agama, wal azimata ala rusy, dan juga tekad, semangat dalam melakukan kebajikan. Sehingga kita tidak terpedaya, tidak tergiur dengan orang-orang yang sibuk dengan dunia yang glamor. Kita berusaha tetap istiqomah di atas agama. Tapi yang pertama, seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa Nabi berkata doa zikir pagi petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa asli sya'ni kullahu wa la takilni nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya, perbaikilah segala urusanku, ya, dan jangan kau tinggalkan aku, ya, ke atas diriku sendiri. Pasrahkan diriku pada diriku meskipun hanya sekejap mata. Perbanyak doa.